Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan dan melihat beberapa video dari Opung Parbela yang menguliti habis-habisan Najwa Shihab, teman-teman. Ya, mungkin soal Najwa Shihab ini tidak akan berhenti di satu video atau dua video, teman-teman. Karena ya, nyinyirannya ini melukai 75% orang yang mencintai Presiden Jokowi. Karena approval rating Pak Jokowi di akhir masa jabatan itu 75%, teman-teman. Dan akhirnya Opung ini menguliti habis-habisan, membongkar habis-habisan. Dan sampai suami Najwa Shihab pun dibongkar habis-habisan oleh Opung, teman-teman. Dan apakah Najwa Shihab dan suaminya itu punya hubungan dengan Faisal Assegaf? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Dan apakah Najwa Shihab dan suaminya itu merupakan anak abah dan barisan sakit hati, teman-teman? Di video ini akan terjawab dan dijelaskan secara gamblang oleh Opung Parbela, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Aduh, jadi memang bukannya bilang apa ya. Jadi Mbak Najwa ini memang bisa dikatakan semenjak Pilpres 2024 sudah berubah hati dia. Padahal dulu setahu kita, beliau itu bisa dikatakan selalu memberikan respon positif terhadap Jokowi. Ya, Betul. terhadap Joko Widodo. Tapi makin kesini ku tengok makin kontra dia sama Jokowi gitu loh. Ada apa ini, pikirku begitu kan. Oh ternyata, ternyata beliau itu bisa dikatakan lebih condong kepada salah satu paslon. Kalau nggak ke kiri ya kanan, kalau nggak ke kanan ya kiri. Ya kan? Aku mau memastikan gitu kan. Ini kawan ini sebetulnya berpihak kepada nih. Kalau kepada Jokowi Prabowo bakalan enggak memang. Karena beberapa bulan terakhir ku tengok memang selalu ini berlawanan terus sama orang-orangnya Jokowi kan begitu. Ini berarti kalau nggak ke PDIP berarti ke anak abah kan begitu. Anak abah. Jadi ku tengok lah kan secara histori kayaknya nggak terlalu gitu. Ya kan? Kalau untuk yang sebelah kanan gitu ke 03. Ku tengoklah ke 01. Kayaknya ada mirip-miripnya sih. Ada mirip-miripnya. Tapi mulailah nakal pikiranku ini biar tahu kalian. Ini orang keturunan Arab. Ku tengok dulu suaminya ya kan. Googling aku. Kok mukanya juga muka Arab, pikirku begitu. Jadilah aku googling lah. Suami Najwa Shihab. Keluarlah namanya biar tahu kalian siapa. Ibrahim Sarif Assegaf. Assegaf. Kok mengingatkanku pada seseorang ya? Ada hubungan apa sama Faisal Assegaf? Aduh, nggak tahu lagi tentang Faisal Assegaf kan. Apakah ada hubungannya? itu cuma nama keluarga, nama belakang, marga apa nggak tahu, nggak urus aku. Itu dia ya. Jadi apalagi kemarin itu ya ada rumor, aku entah betul entah enggak ya kan, mengatakan bahwasanya Najwa Shihab itu punya saham di tambang. Tambang mana Mbak? Boleh tahu nggak? Wow, ada tambang guys. Bener gak nih? Waduh, ini netizen coba dikulik-kulik. Katanya ya kan. Ya memang belum A1. Ya namanya katanya. Ya mau kalian percaya mau enggak ya, kecuali kalau aku kasih fakta begini. Baru nggak bisa bantah dia kan begitu. Ini kan katanya. Itu dia. Jadi ku tengok makin lama makin kesini makin gencar kali serangannya si Najwa Shihab ini sama pemerintahnya Joko Widodo, ya kan? Aku pikir-pikir gitu, kenapa lah kawan ini? Ternyata kemungkinan besarnya adalah dia ini sakit hati. Ya, kenapa sakit hati? Ya, karena Mutia Hafidz, jurnalis bisa dikatakan adalah salah satu jurnalis andalan di media sosial, di TV swasta itu berhasil jadi menteri. Ya, Menko Setelah itu Nilu, kalau Menko, tidak salah dia itu juniornya Najwa Shihab, lolos juga dia di wakil menteri.
Ternyata sakit hati dia nggak dipanggil jadi menteri ataupun wakil menteri. Coba Mutia Hafidz yang kemarin itu dia itu bisa dikatakan mewawancarai korban-korban tsunami, bahkan di tempat kejadian dia pun juga berani. Dan setelah itu tahun 2011 beliau itu disandra oleh anggota ISIS, tapi oleh kemurahan yang maha kuasa, akhirnya beliau dan juga rekannya lepas. Ya, jadi bisa dikatakan untuk sekarang ini mungkin dia berpikir, kok jadi dia yang dapat kedudukan, padahal kan aku yang paling terkenal. Itu kemarin kau terkenal, Mbak. Sekarang terkenal juga, tapi terkenalnya karena nebeng ya kan. Sekarang semenjak kau udah mulai usir sama Joko Widodo, udah makin banyak orang gak suka samamu. Jadi sorry lah dulu kalau keterkenalanmu itu sebentar lagi tinggal kenangan. Ya, coba bayangkan kalian ya, kepengen dia sebetulnya jadi menteri, atau paling tidak jadi wakil menteri lah. Kementerian apa? Otomatis kepengen dia Menkominfo. Ya, ternyata gara-gara nyonyornya dia selama ini, ya, ternyata itulah yang membuat Bapak Prabowo tertutup pintu hatinya. Kalau bicara tentang senioritas, coba bayangkan kalian. Najwa Shihab sudah punya acara tersendiri, ya kan? Mutia Hafidz belum. Najwa Shihab bisa dikatakan dia itu sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia, ya kan? Kalau Niluh, ya, yang dia akan menjadi wakil menteri, nggak terlalu senior si Najwa Shihab. Tapi dapatan wakil menteri. Aduh. Begitu juga siapa namanya itu? Siapa? Si Faisal Assegaf, ya kan? Dan juga siapa? Si Refli Harun, ya. Semua itu adalah orang-orang yang sakit hati karena apa? Karena nggak dapatan. Ini ya kan, sudah puji-puji Pak Prabowo, sudah maki-maki Pak Jokowi, tapi tidak dipanggil juga sama Pak Prabowo, ya kan? Udahlah, nggak usah terlalu munafik kerja kalian. Tahu nggak aku bilang sama kalian, ya? Sebagaimana kalian jelek-jelekan Joko Widodo, ya, tidak akan pernah pudar nama Joko Widodo dalam hati kami. Dan aku bilang sama kalian, kami belum move on. Jujur aja, aku juga sampai sekarang masih menganggap Joko Widodo itu presidenku, jujur lah. Iya kan? Walaupun memang orang yang menggantikannya adalah juga bisa dikatakan ya 11-12 sih kepemimpinannya. Tapi jujur aku belum move on. Dan aku bilang sama kalian, ya, ternyata ya ada juga orang-orang yang belum move on selain dari Opung Parmela. Saya belum move on juga sih Opung. Masih sering sebut Presiden Joko Widodo, ya kan? Wah, ini aku datang ini ya, Uni Emirat Arab ya, datang bertamu ya. Wah, luar biasa. Udah? Mantap kan? Coba bayangkan kalian dulu, ya. Utusan dari negara Uni Emirat Arab, ya, datang mengunjungi Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, bukan cuma kita aja nggak bisa move on. Ternyata banyak tamu-tamu negara nggak bisa move on. Masih segitu dihormatinya ya. Coba bayangkan, nggak presiden lagi, tapi bisa saja utusan atau bisa dikatakan tamu kehormatan dari Uni Emirat Arab itu berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Itu luar biasa. Dan yang lebih nggak bisa move onnya lagi tadi wartawannya.
melihat progresnya kan sudah mulai dilakukan di Kota Solo. Melihat itu gimana Pak? Progres pembangunan dari WA kayak gitu-gitu. Ya baik. Dan selain dari APBD, ada dari APBN, dan dari bantuan luar, saya kira akan mempercepat pembangunan di Kota Solo. Baik. Ada potensi kerjasama lagi Pak yang akan dilakukan? Sehingga tahu saya kan sudah jadi rakyat. Wartawannya nanya Pak Jokowi ya kan, soalnya masih presiden. Pemerintah pusat dong. Dan ke saya ini udah jadi rakyat biasa. Tapi kalau dimintai untuk jadi jembatan gitu Pak, mungkin Gimana? untuk Wow, udah yang banyak yang Jakarta udah banyak yang. Ya. Pak Syarif masih sama ini ya, masih sama Pak Jokowi teman-teman ya. Bang Winda, siapa yang pas pampres itu masih sama Pak Jokowi semua guys. Masih kamu di kamar cek. mana Pak? Manut Bapak. Bukan saya sing nanti, sing gone tapi yang Pak kami rakyat yang lebih biasa lagi Pak dari mana Pak coba. besok ya. Iya Bapak. Ditanya pula, jadi bagaimana Pak ke depannya, apa ada kemungkinan untuk menjalin kerjasama? Dibilang Bapak Jokowi lah, saya ini rakyat biasa, kita tanya sama pemerintah. Iya, jujur aja gue bilang, masih belum bisa bergeser hati ini daripada Bapak Jokowi. Aduh. Ayahandamu ya adalah seorang, jujur aja aku bilang ya, ayahandamu itu adalah seorang pendakwa, penceramah, dan bisa juga dikatakan seorang negarawan. Betul. Ya, karena apa? Setiap kata-kata yang diujarkannya, setiap ceramah-ceramah yang disampaikannya itu sangat mengena di hatiku. Ku bilang samamu, ya, kau masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu beliau itu beliau itu mengadakan sebuah program kultum, kuliah 7 menit. Berarti kau nggak ikuti itu. Sedangkan aku yang bukan anaknya ku ikuti itu. Makanya aku masih punya adab, masih punya mulut, ya masih punya mulut untuk dijaga, masih punya isi kepala yang untuk dipelihara. Gitu, ya kan? Masa ayahmu seorang negarawan, pernah juga seperti yang jadi seorang menteri, ya pernah juga beliau itu menjadi seorang kepercayaan presiden, tapi punya anak seperti kau, tingkah lakunya apa nggak sedih ayahandamu? Harusnya kau jaga nama besar Quraisy Shihab, nama besar Alwi Shihab. Bisa dikatakan mereka itu adalah nama-nama besar ya, yang tidak luput dari sorotan pemerintah dan juga masyarakat. Kalau Habib Rizik Syihab, jujur saja aku bilang, kau memang berprestasi, tapi maaf, nggak ada yang tahu. Entah ketenaranmu pun juga dapat karena bapakmu juga tenar, nggak tahu. Iya kan? Kau pintar memang, tapi di luar sana masih banyak yang lebih pintar. betul Bang. Kau cantik memang, tapi di luar sana masih banyak yang lebih cantik. Sayangnya mereka bukan anak pejabat. Jadi kau harusnya beruntung tinggal di negara kami ini, ya. Karena apa? Karena negara ini adalah negara yang indah dengan tali persaudaraan yang sangat erat. Kami tidak akan pernah mengungkit-ungkit kau orang Cina, kampungmu di Cina, kau orang Arab, kampungmu di Arab. Tidak pernah kami mengungkit-ungkit itu. Tapi dari kalian duluan. Merasa kalian pribumi, Ahok nggak pribumi. Kan itu Anies Baswedan kan? Akhirnya kita sebagai orang pribumi mendapatkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Itulah pidatonya waktu menang dia jadi gubernur di Jakarta. Apa? Pribumi kau bilang. Apa bedanya kau sama si aku? Udah mau ku bilang kayak gitu. Nenek moyang kalian itu bukan asli orang Indonesia. Kalau aku keturunan Raja Batak, asli di Nusantara. Kalau kita mau main kejam-kejaman, ayo sekalian kejam-kejaman kita. Bapak Jokowi keturunan Raja Jawa, asli dia orang Nusantara. Ya itu dia. Sekarang kalau kita mau main pribumi-pribumian,
Jadi nggak boleh lagi ada sebetulnya istilah pribumi non-pribumi. Kami tidak menginginkan hal itu, tidak. Tapi karena kalian bikin ulah, Presiden Jokowi itu bukan presiden yang baru kemarin sore masuk ke dalam dunia politik. Bukan presiden yang baru kemarin sore tahu kerja. Tidak. Dia itu udah capek, berkeringat, berdarah-darah. Dia korbankan tenaga, dia korbankan waktu bersama keluarga. Dia korbankan semuanya demi negara. Tapi enak kali muncung kau itu bilang dia tuh nebeng pesawat. Di mana isi kepalamu, di mana adabmu, di mana apamu, apa namanya, sopan bukti santun. kalau kau itu berpendidikan. Enggak bisa. Gitu loh, kami enggak terima. Ku bilang sama kau, sampai sekarang kami masih sakit hati. Kau tengok netizen Indonesia semuanya bergerak kan? Payah kalau bergerak ini kalau netizen Indonesia. Membabi buta. Bayangkan kau membabi buta. Udah pernah kau tengok babi buta? Udah haram buta lagi. Udah haram buta lagi. Keren banget Opung Parbela ya, memang saya sering nonton video-video Opung Parbela ini, cuma baru 2 hari ini saya tertarik untuk mereaction video Opung karena memang ya kena banget gitu. Saya selalu menghindari untuk mereaction video Opung ini karena takutnya ya untuk menjaga Opung juga lah ya teman-teman ya. Kita menjaga viewers Opung dan segala macam. Makanya hari ini dan kemarin baru saya beranikan diri nih, ada kemauan untuk mereaction karena ya memang sudah keterlaluan teman-teman. Najwa siap ngomong nebeng loh. Itu sakit hatinya masih berbekas loh. Nebeng, dikatain nebeng. Ini hanya karena kasusnya Kaisang nih. Sampai Pak Jokowi dinyinyiri nebeng pesawat TNI AU. Padahal kan Pak Jokowi ini mantan presiden yang ya pantas mendapatkan penghargaan dari dan penghormatan terakhir dari TNI AU. Apalagi beliau bekerja selama 10 tahun dengan baik gitu ya kan. Ya kita juga sebagai masyarakat berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah bekerja memajukan infrastruktur, membangun Indonesia sentris bukan Jawa sentris. Ini kan sangat luar biasa teman-teman. Hilirisasi digenjot, IKN dibuat. Karena ya selama ini kita memang belum punya ibu kota yang kita bangun sendiri. Selama ini kan ibu kota yang kita bangun itu hanyalah ibu kota peninggalan Belanda teman-teman. Bukan istana yang memang kita bangun dari nol gitu. Dan kata Ibu Sri Mulyani kalau saya nggak salah ingat teman-temannya ya apa namanya, istana negara itu yang ada di Jakarta itu kalau anak cucu Dendles mau mengambil itu bisa teman-teman karena itu bangunan yang mereka buat gitu. Dan itu kalau nggak salah ya, tolong cross check kalau salah. Dan itu sepertinya tidak ada catatannya di warisan bangunan negara gitu. Jadi itu tidak ada catatannya di warisan negara teman-teman. Makanya Pak Jokowi membangun IKN di tengah-tengah sebagai simbol Indonesia sentris teman-teman. Biar Indonesia ini dibangun secara merata, bukan di Jawa doang. Nah mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih Opung Parbela yang sangat luar biasa mendukung Pak Jokowi, yang terus mencerdaskan masyarakat, yang terus memberikan nilai-nilai positif, pikiran-pikiran positif kepada masyarakat, yang selalu mendukung pemerintah untuk berbuat hal-hal baik dan positif teman-teman ya. Dan jangan lupa kalian juga kunjungi channel YouTube Opung Parbela teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.